Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diajari rahasia-rahasia Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah seperti air Zam-Zam, ya Allah. Dengan kajian ini semoga rezeki kita itu melimpah, ya, wa rizqan wasi'an seperti air Zam-Zam, wa shifaan min kulli da'in. Dengan kajian ini semoga penyakit-penyakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaan min kulli da'in, wa shifaan min kulli da'in. Kemudian yang kedua kita baca fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Yang ketiga, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diajari Lailatul Qadar yang tidak sama seperti tahun lalu. Hari Sabtu kemarin saya mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, dan alhamdulillah Pak Udin diteguhkan sama Prof. Joko. Kejadiannya itu hari Sabtu. Hari Sabtu dini hari saya dibangunkan oleh Allah jam 1:30. Perasaan saya masih terlalu malam, maunya tidur lagi tapi khawatir kebablasan. Ya, terus akhirnya saya sholat tahajud. Sholat tahajud 2 rakaat 1 jam itu tidak terasa, masih ada waktu. Akhirnya saya bersih-bersih pondok depan itu, sawang-sawang itu tak bersihkan. Ya Allah. Ketika di kamar mandi itu ada petunjuk, ini Ramadan. Masya Allah. Jadi jiwa saya ini tertarik oleh alam semesta yang menyaksikan Ramadan. Yang disampaikan oleh Prof. Joko kemarin, bahwa ketika Ramadan itu datang, alam, partikel, neutron, elektron itu menjadi saksi. Bumi menanti-nanti, surga itu juga menanti-nanti. Makanya di sini ada keterangan, andai kata rahasia Ramadan itu dibuka, lau aliman ibadu ma fi Ramadan la tamannat ummati an yakuna Ramadan sanata kullaha. Ini saya minta materinya Prof. Andai kata hamba itu tahu apa-apa yang ada di dalam Ramadan, pasti akan menghayal, menginginkan Ramadan itu 1 tahun. Lau alima, andai kata tahu. Nah, kita minta kepada Allah supaya dikasih tahu, dan kita pun juga menginginkan seperti itu, menghayal. Coba kita evaluasi, kalau Ramadannya 2 bulan siap, masih mikir. Tambah 3 bulan, dodolan ya Allah. Coba 4 bulan, ya. 1 bulan aja sudah dihitung-hitung. Hari raya kurang 27 hari. Hari raya kurang 2. Itu tandanya kepingin keluar daripada bulan Ramadan. Tidak dibuat terpesona di dalam hari-hari Ramadan. Inginnya keluar, hampir sama seperti inginnya keluar dari sholat. Nah,
Orang seperti ini tandanya ditolak sholat dan ditolak Ramadan. Semoga dipahamkan Allah. Kalau diterima Ramadan, dijamu, diberi hidayah, dikasih alimah. Alimah itu pengetahuan rahasia bulan Ramadan. Malu rasanya menghitung. Gimana wajah? Malu. Katanya dinanti-nanti. Ketika datang diusir. Coba itu. Katanya rindu, katanya cinta. Ketika datang, jangan gitu. Kita minta kepada Allah dikasih rahasia-rahasia alimah, dikasih rahasia-rahasia Ramadan. Subhanallah. Bawahnya masih sampai surga pun, sampai surga pun, ya tadinya. Nah, alam dunia dan akhirat menyambut Ramadan. Innal jannata tazayyanu li Ramadan. Sesungguhnya surga itu berhias terhadap bulan Ramadan sepanjang bulan. Sehingga ketika awal hari Ramadan berhembus, angin dari bawah aras dan bertepuklah daun-daun di surga. Sampai segitunya. Surga pun menunggu bulan Ramadan dan beliau selalu berhias. Terus bagaimana kita sebagai manusia ketika bulan Ramadan? Makanya bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa. Jadi yang kemuliaannya adalah satu, ibadah puasa, dua, sholat tarawih, tiga, di dalam Ramadan itu ada peristiwa yang luar biasa, nuzulul Quran. Di samping nuzulul Quran ada malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kelima, bumi penuh dengan para malaikat tanpa terkecuali adalah malaikat Jibril. Kemuliaan-kemuliaan ini jangan hanya berita, tapi mengalami malaikat, merasakan malaikat turun, mengalami mendapatkan Lailatul Qadar, mengalami nuzulul Quran. Bukan sekedar Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, lihat saya, tapi Al-Quran itu turun menyentuh ke hati kita, merinding, bergetar, bercucuran air mata. Yang tidak paham jadi paham. Bukan sekedar betul tadarus itu baik, tadarus mungkin ada peningkatan, yang tadinya baca sekian tambah, itu sudah bagus, tapi ditingkatkan. Jadi Al-Quran itu nuzulul fil qalbi, turun di dalam hati. Kalau turun di dalam bulan Ramadan pasti. Tapi apakah turun di dalam hati kita sampai merinding, bergetar, bercucuran air mata, yang tidak tahu jadi tahu? Sekarang, maaf, saya tidak berani. Sekarang kita sudah mendapat sekian hari. Al-Quran kita sudah mendapat sekian ayat, oke. Sekian juz, oke. Yang menyentuh, tidak tahu. Yang tidak tahu jadi tahu, belum. Nah ini. Jadi nuzulul Quran itu jangan tunggu 17 Ramadan, kesuwen. Memang 17 Ramadan itu adalah pertama kali Al-Quran diturunkan. Tunjukkan masih di Gua Hira. Kita ngalap berkah pagi hari ini, Gua Hira. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tolong hatinya siaga, hatinya Sukarno juga siaga, hati panjenengan itu juga siaga. Siapa tahu di majelis ini nanti ada sir cahaya Al-Quran turun ke dalam hati kita.
Hira itu ada di Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, Nur itu artinya cahaya. Berarti artinya apa? Gunung yang bercahaya. Bercahayanya ini dari mana? Dari Gua Hira. Pelan-pelan. Gua Hira itu bersumber dari mana? Hatinya Rasulullah. Hatinya Rasulullah dari mana? Dari Quran yang turun. Yang turun ketika itu sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Perhatikan, Rasulullah di sini adalah uzlah, tahanus, menyendiri dari keramaian bisingnya dunia. Uzlah, menyendiri. Berpuasa, bisa diartikan puasa bicara, ya, puasa dari keramaian. Boleh nggak saya katakan Ramadan ini adalah bulan uzlah? Puasa itu sendiri juga uzlah. Uzlah dari makanan, uzlah dari tidak berhubungan suami istri, uzlah. Jadi jadikanlah Ramadan ini laksana Gua Hira. Lebih dalam, jadikanlah hati kita itu laksana Gua Hira, tempat pembicaraan antara hamba dengan Tuhan. Kalau Nabi namanya wahyu, salah paham. Kalau orang mukmin namanya ilham. Kita harus mendapatkan ini. Kalau tidak mendapatkan ini, berarti puasanya batal. Mungkin batal secara hakiki, tapi sah secara syariat, Pak Jono. Dengan puasa sekian hari ini kan kita dipuasakan semua, dibersihkan supaya ininya peka, khatarnya itu, supaya peka. Karena selama ini peka. Pak Khairul, apa bedanya peka sama peka? Pak Khairul bukan peka, poka. Peka itu apa? Tuli. Peka itu tuli. Kalau peka, peka ya peka. Sangat sensitif rohani. Itu namanya peka. Jadi puasa sekian hari itu seharusnya menjadikan jiwa itu kita peka dengan wa nafsi wa ma sawaha. Dengan qad aflaha man zakaha, dengan dibersihkan puasa, dengan dibersihkan tadarus, dengan dibersihkan sedekah, dengan dibersihkan ke masjid, itu dalam rangka supaya kita ini wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang sempurna. Jiwa yang sempurna itu ya ketika roh dimasukkan ke dalam tubuh itu menjadi bayi itu. Wa nafsi wa ma sawaha, wa nafsi wa ma sawaha. Jiwa ini dikotori oleh apa? Oleh makanan yang berlebihan, dunia yang berlebihan, ngomong yang berlebihan, semuanya berlebihan itu. Overload itu. Untuk mendapatkan fa'alhamaha wa taqwa. Dulu mana fujuraha sama taqwa? Berarti memang jiwa kita itu lebih dominan energi negatifnya daripada positif. Betul nggak? Jadi selama 11 bulan hati jiwa kita itu penuh dengan fujur. Fujur itu energi negatif. Dengan dipuasakan supaya bersih menjadi fa'alhamaha wa taqwaha. Ilham takwa ini loh. Apa ilham takwa? Mungkin berupa pembelajaran rahasia-rahasia Al-Quran. Ya baca rahasia dan syahid Ramadan itu ada apa sih? Itu pakai ilham kan? Iya, pakai ilham. Berarti orang yang puasa, yang betul-betul puasa itu hukumnya wajib tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Oke, Lailatul Qadar itu sendiri juga ilham. Iya.
Bisa jadi qiyamul lailnya itu bareng, tapi satunya dapat, satunya tidak. Karena bisikannya beda. Satunya bisikannya yuwaswisu fi sudurinas, satunya bisikannya adalah takwa. Mungkin satunya bisikannya fujur. Beda. Ini sama-sama di depan raudhah, tapi satunya kepingin boleh ya. Tapi satunya enak di raudhah. Coba nanti qiyamul di masjid, satunya turun, satunya mulai, itu kan jelas ada apa itu. Ya jelas ada wujud dan takwa itu. Yang satunya khusyuk, satunya itu gini. Hati-hati, hati-hati. Allah itu suka-suka loh memberikan hidayah. Sama seperti hujan. Hujan itu terkadang hujan lokal. Ada hujan yang saking derasnya sampai rata. Hujan rahmat itu juga sama. Bisa jadi satu masjid itu dapat Lailatul Qadar semua, bisa jadi lokal. Semoga dipahamkan Allah. Kenapa? Saya dan dengan ini kan Ramadannya sama, tapi kualitas puasanya beda, kualitas bacaan Al-Qurannya beda. Itu yang menjadikan hidayah Lailatul Qadarnya beda. Jangan tahu petinju. Petinju itu kan sama-sama 12 rondenya. Tapi selama ronde-perode itu siapa yang mengisi pukulan, itu yang menang. Gak paham turwo gitu. Gak senang. Gimana Pak Guru? Apa tak pukul supaya mulai jangan? Ini kan sama-sama 12 rondenya, betul gak? Tapi satunya dia tidak mengisi dengan pukulan. Tapi maksudnya mengisi dengan pukulan, yang menang siapa? Yang mengisi. Ramadan kita ini kan sama-sama 1 bulan, cuma mulainya beda bro. Bagi saya yang mana? NU apa Muhammadiyah? Itu nanti jangan bingung itu malam mana yang malam ganjil kan? Oleh loro. Saya ada yang tahu saya nuzulul Quran 2 kali kalau gitu. Enak, nuzulul Quran pasti 2 kali. Ya Allah, kira-kira nanti yang malam ganjil yang benar yang mana? Yang pemerintah atau Muhammadiyah? Jawabannya malaikat Gusti Allah nggak bingung. Ente yang bingung. Sekarang saya bilang ini adalah malam ganjil, ini adalah tengah malam. Wah, tetap di Arab Saudi. Beda lagi jamnya itu, Pak. Betul nggak? Ini jam 3, salah jam tarik 4 jam sebelumnya, betul nggak? Tapi malaikat nggak bingung. Tapi manusia sih, gitu. Betul kata ibunya Gus Dur, gitu aja kok. Yang repot itu yang fujur, yang Muhammadiyah nggak dapat, yang pemerintah NU nggak dapat. Padahal ketemu malam ganjilnya. Lo yang benar nggak? Andai kata NU sama NU-nya, NU sama pemerintah, malam ganjilnya sama. Apakah setiap orang yang malam ganjilnya itu sama pasti mendapatkan Lailatul Qadar? Enggak, sama-sama qiyamul di masjid aja belum tentu dapat kok. Jejer aja juga belum tentu dapat kok. Jangan pernah mancing jejer enggak? Satunya itu cuit-cuit. Sing situ itu enggak disentuh belas. Siapa yang menggerakkan? 2 warung yang sama, satunya itu rame sampai si dodolan gak ketok. Ini kok sepi? Siapa yang menggerakkan itu? Jadi gerakan ilham, wujud dan gerakan takwa itu sama seperti hujan yang deras atau hujan yang lokal. Semoga hujan ini deras menimpa Pondok Al-Qusur, sehingga curahan rahmat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita puasa yang betul-betul puasa yang menghasilkan ilham takwa, mensirnakan, menghabiskan fujur. Makanya disebut Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri artinya bersih atau suci. Kembali kepada apa? Wa nafsi ma sawwaha. Inilah faqad khaba man dasas.
sungguh beruntung orang yang motor. Tulis ini, saya melihat mobil, saya melihat rumah itu dibiarkan saja kotor, apa mana dikotori. Rumah itu biarkan saja, minimal berdebu. Sekian hari debunya tambah tebal enggak? Apalagi dikotori. Yang saya masuk ke rumah itu ini biarkan saja kotor. Ada debunya, ada dendamnya, betul nggak? Apalagi kalau tidak diperangi atau dibersihkan dendamnya, bencinya. Oh, dibiarkan saja itu kotor. Al-insan makanul kotor manusia. Manusia itu diciptakan penuh dengan lalai dan salah. Dibiarkan saja kotor. Kok sampai khoba mandasa. Dan Allah itu tahu kalau jiwa itu kita itu kotor, akhirnya disuruh sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu di dalam hadis diumpamakan seperti air yang mengalir di depan pintu. Islam itu luar biasa. Ada yang pembersihan 1 pekan sekali sholat Jumat. Ada yang Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang Ramadan 1 tahun sekali. Coba itu. Sering saya katakan jangan sampai Idul Fitri kita itu 1 tahun sekali. Nah, ini yang kotornya. Lantai itu dibiarkan saja sehari saja berdebu. Jangan nggak tahu loh kalau berdebu. Silakan telapak kaki dengan basah. Silakan jalan. Semoga paham. Semoga paham. Silakan jangan masuk kamar mandi. Kayaknya telapak kaki kita itu bersih. Ternyata kotor. Semoga paham. Jadi mata ini tidak bisa melihat kotor baru dengan air. Semoga paham. Baru dengan air itu tahu kotornya. Contoh berikutnya, dengan lihat air yang mengalir dari keran itu jernih nggak? Jernih. Tunggu sehari 2 hari. Ternyata ini nggak bisa lihat kotoran. Harus menggunakan arinil haqqa. Harus minta mata Allah. Harus minta mata hidayah. Sehingga kita tahu bahwa kita ini kotor. Cinta pasti semuanya kelihatan indah. Benci pasti semuanya kelihatan jelek. Puasa ini rata-rata dicintai apa dibenci? Ngomong. Zakat itu rata-rata disenangi apa dibenci? Sopo sih gak senang makan umbi sopo sih gak senang? Betul nggak? Tak kau makanan itu. Siapa sih yang gak senang makan? Siapa sih yang gak senang minum? Dan siapa sih yang tidak senang suami dan istri? Itu pusat daripada syahwat. Tujuh maksudnya. Hadis Rasulullah SAW, aku paling takut dengan 2 syahwat. Yang pertama adalah syahwat perut. Yang kedua adalah syahwat alat kelamin. 2 syahwat ini sumber daripada innama mimma ahsa alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut dan pada kemaluan kalian serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Perhatikan, gunung gundul itu gara-gara syahwat perut. Itu sak gunung-gunungnya tidak saya ini. Percaya nggak? Di mana auditnya gunung emas itu? Entek nggak ya? Kucing aja nggak pernah makan gunung, kecuali kucing garong. Oh udah, aspal habis. Betul nggak itu? Ibu-ibu minyak goreng. Ini lagi viral ini minyak goreng kemana ini? Ya Allah ya Karim, syahwat perut ini luar biasa ini. Jabatan itu juga syahwat perut nggak? Iya. Reputasi itu juga laki-laki perut, sesama artis,
sesama kiai, sesama bakulan, semuanya sesama sopir itu sahabat semua. Dan sumbernya memang dari perut itu. Ya, ada lagi maksudnya yang menjadikan hati kita rusak itu 5 menurut Syekh Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Rusaknya hati. Al-khalatatu, bercampur dengan orang-orang munafik. Watamani, suka menghayal dan ngelamun. Pak Khairul, jikalau pokoknya jomblo jikalau adik, jikalau apabila barangkali itu kondisi itu melamun. Iya, wa ta'allaqu bi ghairillah, bersandar kepada selain Allah. Wasibau, makan terlalu kenyang. Boleh makan. Siapa menjadikan kekenyangan dia? Wasibau, makan terlalu kenyang. Wal manamu, kakean dulu. Ini yang merusak hati, yang menjadikan hati itu sakit dan hati itu mayit. Kalau puasa jangan seperti ini. Kalau dulu, apa dulu? Ya Allah. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makanlah minumlah jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak suka berlebihan. Bawahnya maksudnya. Nah, kalau puasanya seperti ini Bapak Ibu, waduh. Nah, ini mau buatan kabeh gitu saya. Ini mau buatan kabeh gitu. Kalau diikuti, gorok mari-mari ini. Ya Allah, ya kali. Sembarang masuk. Kalau diikuti masuk. Tapi sejauh mana ngerim, kembali masuk. Kalau bisa itu puasa kita itu seperti burung. Nih, burung itu secukupnya. Cari makan juga secukupnya. Jangan seperti nyamuk. Nyamuk itu kalau sudah tinggal di daging, dia aji mumpung. Karena aji mumpung dia tidak bisa terbang, apa yang terjadi? Mati. Kalau ini secukupnya bisa terbang. Orang kalau puasa seperti ini, maghrib, tarawih, jelas kelenger. Wong sholat itu mi'raj, as-sholatu mi'raj. Disuruh puasa, lihat ya, disuruh puasa, mi'rajnya di dalam sholat, mi'rajnya di tarawih, mi'rajnya di Quran. Quran itu kan pembicaraan. Kalau pembicaraannya dalamnya itu masuk, maka panjang rasanya pendek. Tapi kalau pembicaraannya itu satu arah, nah, karena tidak terjadi najwa. Najwa itu bisikan. Masih ingat dulu ya? Najwa itu bisikan. Bapak itu tahu najwa? Najwa host TV. Najwa itu artinya bisikan antara hamba dan Allah, dari ilham tadi loh. Kalau bacaan Al-Qur'annya itu sudah menjadi bisikan dua arah, maka panjang itu rasanya pendek. Tapi kalau bacaan Al-Qur'annya itu searah, ambek ngantuk sisa, itu Al-Kausar rasanya Al-Baqarah, bro. Ya Allah, ini ya Allah. Gara-gara ya ini loh, kekenyangan ini loh. Jadi kata Allah, awakmu seharian puasa itu percuma, langsung ditutup lagi. Makanya hati-hati, lihat saya, hati-hati kalau asar itu maghrib, hati-hati. Itu sebagai tolak ukur nyambung kepada hadis ini Muslim. Lisoin farhatani, bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka makanan di mulut, dan bahagia ketika melihat Allah. Bahagia melihat Allah itu apa? Hatinya, jiwanya, barokahnya puasa seharian tadi itu dibuka cahaya dengan cahaya, akhirnya ibadahnya itu ihsan. Apa? Beribadah seakan-akan melihat Allah, sholat maghrib
maghribnya seakan-akan melihat Allah, isya tarawihnya seakan-akan melihat Allah, bacaan Al-Qur'annya seakan-akan melihat Allah. Tolong lihat saya. Ini kan surat dari kekasih. Saya dapat surat dari kekasih. Ini kan tulisan. Tapi wajahnya seakan-akan ada enggak? Ada. Coba kertas ini tak pindah kepada seseorang. Ada wajahnya? Enggak ada, karena tidak ada hubungan cinta. Understand? Yes. Wis paham? Yang punya seakan-akan, yang punya hubungan cinta. Walau tetapnya sama ini. Kalimatnya juga sama, karena tidak terhubung. Ya, tidak terhubung, tidak ada hubungan. Makanya terawihnya kejar-kejaran, mau Al-Quran kejar-kejaran, karena bayangkan, mau dibaca banget setan. Panjenengan tahu nggak, striker itu kalau mau ngegolkan, itu dibayang-bayangin supaya tidak gol. Terus setan seperti apa? Mau pemain inti striker aja, Pak Tri tahu menjadi striker. Apa ngegolkan di gawang sendiri, sambil mantol. Aku gak terkenal, tapi ingin terkenal, aku tak gol diri. Allah Akbar. Kita itu ingin mengegulkan, itu setan membayang-bayangi. Ada dua keadaan, dibayang-bayangi setan apa dibayang-bayangi Allah. Kalau puasanya itu betul-betul puasa, ilham takwa, ya dibayang-bayangi Allah, seperti kekasih dengan kekasih. Nah, dengan hubungan kekasih itu biasanya cinta rindunya pasang surut enggak? Ya surut kalau oleh beliau. Jiwa ini kalau ada selain Allah, kira-kira awalnya surut enggak? Surut. Makanya diterapi dengan membaca Al-Quran, diterapi dengan baca Al-Quran, diterapi dengan sholat, diterapi dengan amalan sholihah, supaya Pak nama dua fasa mewajul kemanapun kau menghadap di situ wajah. Sekarang ketika cintanya menggelora, bayang-bayangannya semakin kuat kan? Iya. Tapi ketika ada istri lain, ada orang lain, hilang kan? Sudah hilang sebayangannya Ustaz. Tapi istrinya ada bayangan. Betul nggak itu? Itu pertama nangis cekete. Ayo lawan itu buaya, ruang histeris. Pokoknya lu ya mau dikisah sini. Allah, kau ngomong dia, apa tuh? Mengapa baru berdari Allah ganti lebih baik? Oleh Andi. Kayak Andi. Akhirnya kerja sampai Andi. Waktu undangnya ini apa hadir panitia ya? Sampai curhat kepada saya ya. Lalu ditunjukkan fotonya ke saya itu mau. Ya Allah ya Gadis, kembali lagi ya Allah. Tolong jangan lupa. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Joko. Ramadan itu recovery. Saya sebelumnya itu sholat, doa semuanya itu tak update semua. Saya belum tahu ya Allah Rabbi firli warhamni. Saya minta tahu lagi. Ternyata Ramadan ini harus ngisi doa-doa baru yang nanti kita bawa 11 bulan ke depan, supaya Ramadan kita 1 tahun. Itu caranya. Pertemuan kekasih dengan kekasih terbatas. Tapi kalau tukar cincin, beda tukar cincin. Baru tukar cincin ya. Khawatir panitianya khawatir ya. Jangan nanti cincin masa kok khawatir. Kalian coba apa? Walaupun pisah dengan kekasih, tapi kalau sana cincin kan begini. Makanya saya mengistilahkan Lailatul Qadar itu cendera mata. Lailatul Qadar itu cendera mata. Ramadannya sudah lewat. Tapi cintanya nggak boleh lewat. Cintanya nggak boleh tadi Lailatul Qadar, cinta sejati. Ibaratnya seperti adalah cincin cendera mata yang disematkan, tadi kan, yang disematkan kepada wakilnya, yang disematkan kepada kekasihnya selama bertugas.
Makanya nggak gampang mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam kitab tafsir disebutkan wakilnya dan kekasihnya. Maaf, jangan salah paham, bukan hanya ustadz dan kiai, sesuai dengan makomnya. Sesuai dengan makomnya. Jadi ketika kita bersedia menjadi wakil Allah sesuai dengan makomku, ya Allah, nanti kalau Lailatul Qadar itu benar-benar, ketika Ramadan benar-benar, itu justru pasca Ramadan dakwanya semakin luar biasa. Semakin luar biasa. Sama seperti dari umroh dan haji. Pasca umroh dan haji, ingat kepada Allahnya itu luar biasa. Kalau ingat kepada Allahnya hilang, berarti tidak punya JJ. Tidak ada yang disematkan. Jangan pernah lihat pelantikan bupati dan gubernur, ada yang disematkan enggak? Apa yang disematkan? Apa namanya ini? Bin ya? Iya, disematkan enggak? Yang menyematkan itu jabatannya yang lebih tinggi atau yang rendah? Lebih tinggi. Jangan dapat SK dari mana Budi? Yang tinggi apa yang rendah? Betul nggak? Disematkan. Selamat bertugas. Ternyata periodenya 1 dan 5 tahun. Kok misalnya terjadi pelanggaran di disnya kira-kira? Iya. Paham maksudnya? Semoga kita tidak didis Pak Udin. Semoga kita tidak didis karena wakilnya itu tidak amanah. Tiba-tiba ternyata wakilnya masuk penjara. Ada nggak kira-kira di tengah perjalanan masuk penjara? Oh banyak. Betul nggak itu? Ya Allah. Makanya saya selalu berdoa, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya Allah jadikanlah kamu wakilmu, kekasihmu, istiqomah, bisabri, wal ikhlas, wal amanah, ya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dengar ini manfaat, bagian daripada rahasia Ramadan. Dengan buka hijab hati kami, ya Allah. Dengan buka, ya Allah, astagfirullahaladzim, nadur, ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sama-sama, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة Suruh kita itu, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, urusan burung ikut kemarin masalah kemarin saya ketika taraweh itu tuh ya hari Rabu taraweh, semalam juga taraweh itu indah itu tadi sampai jam 9. Ternyata dipahangkan rahasia doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridha. Ternyata bacaan itu sudah bacaan wilayah dimensi yang sudah bersih sehingga dengan Allah sudah tidak ada jarak. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya hanya kamu ya Allah. Memang syariatnya adalah ini nanti dibaca ketika sudah selesai sholat tarawih. Ini setelah sholat orang itu kan rata menunggu sudahnya itu apa? Parah. Sudah.
bukan mencari suasananya. Ngerti maksudnya? Ya, ternyata ketika sudah sholat itu kan berarti suasana yang bersih, suasana yang wa nafsi wa masau, suasana yang dengan Allah tidak ada jarak, tidak ada hijab, tidak ada tirai, sehingga menyaksikan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Yang diminta nas'aluka ridhoka, nas'aluka ridhoka. Amal yang tertinggi itu yang minta ridho, baru wal jannah. Jenengan pilih mana? Surga apa ridho? Masuk surga itu belum tentu mendapatkan ridho, tapi kalau sudah mendapatkan ridho itu masuk surga. Ya. Kemudian wa na'udzubika min sakhatika. Aku berlindung dari marahmu ya Allah. Marahnya Allah itu ada, ridhonya Allah itu ada. Sering saya sampaikan bahwa banyak orang itu nggak sadar bahwa ketika sholat baca itu lagi dimarahi Allah, dia nggak sensitif. Lagi sholat diridhoi Allah, dia nggak sensitif. Karena Tuhannya masih tembok. Sering saya ibaratkan seperti suami istri dengan itu hidup kalau mati. Kalau hidup berarti ya ono murang ini, ono senengi, ono cemburu nih, betul? Nah, kita itu nggak tahu Allah cemburu kepada kita nggak ngerti, Allah senang kepada kita nggak ngerti, dimarahi Allah nggak ngerti, itu hari kita tuh, masya Allah seperti itu. Jadi kita itu nyembah Allah kan bapak tuh di sholat, kok nggak ngerti jelas. Betul betul sih. Jadi lebih oleh Gusti Allah, apa seorang pejabat sih? Seorang pejabat itu hidup kan? Kalau kita mempersembahkan kepada pejabat kan berarti bekerja yang luar biasa kan? Nah, kalau tidak luar biasa kira-kira di PHK nggak? Kerja Pak Ketua sebelah sini. Atasan kita ini hidup nggak? Hidup, yakin. Itu yang maha atas. Nomor berarti paham maksudnya? Jadi Gusti Allah dari itu urip enggak? Lagi sholat itu loh, kita itu menghadap yang maha itu mau patuh kita. Kok gono sungkane blas, ruku gak hati-hati, sujud gak hati-hati, maca bacaan maca Quran gak hati-hati. Nemen itu. Ngerti maksudnya? Ini tauhid loh ya, ini tauhid. Makanya kemarin tauhid Prof Joko kan bilang sholat itu hidup. Oh salah. Sholat itu hidup. Hidup. Ada kehidupan Allah. Di balik doa-doa dan bacaan itu harus hidup. Lu kok tambah merem. Kok gak tambah urip gitu loh. Oh dekat kepada yang maha urip kan seharusnya tambah urip. Karena setan menghalangi aja sampai urip. Itu mungkin sekian tahun dari pengikut itu sudah ini kita evaluasi pada diri. Allah kita itu hidup. Kalau Allah kita itu hidup, pasti mulai takbir sampai salam itu hati-hati, maha melihat, maha hidup, maha mendengar, maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Lalu kalau hati-hati ini jelas itu. Jadi sing nanti itu Gusti Allah ya wong sih. Pak Khairul. Kalau istri kita itu nggak ada cemburunya, nggak ada, berarti kan nggak ada cinta pada istri kita atau suami kita, betul nggak? Jangan-jangan kita sholat itu bukan apa-apanya Allah, makanya nggak layak dicemburui. Manu-manu, betul nggak? Kita itu kayaknya bukan apa-apanya Allah. Kalau kita bukan apa-apanya seseorang itu, orang itu mati babak. Jangan lu kenapa? Aku nggak butuh apa-apa ya. Aku itu butuh sampai mati, iya. Ya Allah. Ya Allah. Wah itu cuma pedis. Astagfirullah, itu saya evaluasi. Jadi Ramadan ini adalah sentral untuk menghidupkan hati. 11 bulan itu mati itu. Hatinya itu mati. Masa Ramadan tambah mati mana? Akhirnya pertanyaan saya, butuh Ramadan berapa kali lagi?
Kita untuk Idul Fitri berumur Ramadan berapa kali lagi Bapak Ibu? Dengan persembahkan amal sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Tolong di Ramadan ini ya Allah masukkan kami ke dalam orang-orang soleh yang sama-sama menghidupkan Ramadan. Nanti kita akan ketemu channelnya itu, baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum. Udah saja seperti itu. Karena kita minta wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kita baca sama-sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ilhamkan rasa syukur nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku untuk bisa beramal yang engkau ridhoi. Ternyata tadi doa kita kan nas'aluka ridhoka. Kalau minta ridho itu syaratnya harus ada amal, harus amal yang mengantarkan ridho. Gak punya ridho, harus ada amal yang mengantarkan kepada ridho Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang soleh dengan Rahman Rahim. Berarti lihat saya Ramadan lebih spesifik Lailatul Qadar iku kumpulane wong sing dipilih tok itu. Kita supaya dimasukkan di sini. Kurang-kurang titik oleh sama arti loh. Karena kita ngemis masukkan ya Allah. Masukkan ini kan buat ada feeling. Nyambung kepada Rabbi ada feeling ya. Masukkan, masukkan ya Allah. Masukkan ke dalam rahasia-rahasianya bersama dengan orang-orang yang mampu menemukan rahasia Ramadan. Coba nanti sesama orang yang menemukan rahasia Ramadan, kemudian dia cerita, saudara, aku oleh. Susah. Kalau dia tidak dapat, kemudian kita cerita, fitnah. Oh, aku Lailatul Qadar. Jangan sampai Lailatul Qadar itu hanya sekedar cerita. Kita minta diwadili. Nanti sesama, nah masuk ini. Berikan masuk tanda Lailatul Qadar. Tanda Lailatul Qadar. Udara dan angin pada malam itu terasa tenang. Pelan-pelan saya baca, Subhanallah. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Merasakan nikmat yang lebih saat beribadah dibandingkan malam lainnya. Minggu berarti. Gak tahu nanti ya hari yang keberapa. Nanti dikasih semangat yang luar biasa. Yang masing-masing di antara kita terkadang tidak general, apa 21, apa 23, nggak tahu itu nanti, itu rahasia Allah. Terus Ustaz, kalau sama Muhammad Dewi bocok bingung itu, Pakul, bocok bingung malah gak jelek Muhammadiyah, itu seperti nggak tahu nanti kita itu digerakkan. Ustaz, 10 yang terakhir nggak ada tergerak toh, momen itu loh. Pada malam itu angin berembus dengan lembut. Malam hari tampak sangat terang. Terkadang tanda dalam tersebut diperlihatkan dalam hidup orang mukmin. Saya pernah itu dibangunkan Lailatul Qadar. Tangi Lailatul Qadar. Langsung saya mulai di Masjid Akbar. Saya mengiyakan keterangan ini karena pernah. Kalau kemarin dibangunkan, tiba-tiba dibangunkan. Saya tidur. Karena kita biasanya sholat bersama dengan alam semesta, zikir bersama alam semesta itu narik, air tani. Ini bahasanya seperti itu, air tani. Disadarkan. Nanti maksudnya ini disadarkan. Besoknya matahari akan terbit pada harinya dalam keadaan jernih tidak sinar. Berarti kan tanda-tanda tersebut tentunya tidak bisa ditangkap oleh setiap orang yang dikehendaki. Apa? Maksud. Nah nunggu O-nya ini tuh. O-nya itu. Ini dikasih tahu tandanya. Kalau dia tidak merasakan kan baru informasi pengetahuan. Tapi kalau dia sudah ngalami, sodak. Kapan nunggu sodaka? Lihat saya, walaupun saya sudah dapat, saya tidak boleh membatasi Lailatul Qadar dengan pengalaman saya tahun lalu. Kenapa? Karena Lailatul Qadarnya Allah itu wama adraka. Apa itu? Wama
tidak bisa dijangkau. Bukan seperti itu. Makanya saya harus recovery lagi. Berarti maksudnya itu. Jangan-jangan dengan nanti dapat saya nggak dapat gara-gara sombong. Recovery harus dikosongkan lagi, Pak Jono. Paham maksudnya? Dikosongkan lagi. Saya tidak akan membatasi Lailatul Qadarnya Allah dengan pengalaman saya sangat kecil sekali. Biarkan Allah nanti akan mengisi. Biarkan Allah akan mengisi pengalaman-pengalaman berikutnya sehingga membenarkan Al-Quran, membenarkan hadis, dan membenarkan ceritanya orang-orang soleh. Sesama orang soleh, supaya kita dikumpulkan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas, dikumpulkan dengan orang-orang yang memakmurkan, menghidupkan, dikumpulkan nanti, terkumpul ya Allah. Dan itu butuh perjuangan, ya, gak main-main. Di antaranya adalah puasa yang sesungguhnya, baca Al-Quran yang sesungguhnya, bimbing ya Allah, bimbing. Pokoknya kita harus pandai merayu Allah dalam bentuk doa-doa yang kita buktikan. Insya Allah nanti doa-doa kita akan perlahan demi perlahan akan dikabulkan Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Siap saya bertugas ya Allah untuk dakwah. Semoga amanah untuk, dan saya itu terima kasih kepada panjenengan semua yang setia menurunkan ilmu-ilmu baru itu loh. Ilmu-ilmu baru dan sebagainya yang itu dia. Sholat tarawih yang indah, subhanallah. Sekali lagi bahwa doa setelah sholat tarawih, Mbak Jono, itu aslinya bukan doa di dunia, tapi doa yang sudah di atas itu baru ungkapan. Apalagi ketika Subhanallahil Qudus Subuhun Qudus, itu ternyata wilayah kesucian yang betul-betul suci, akhirnya mengakui kamu yang suci, aku yang kotor. Subuhun Qudus, apa maksudnya? Makanya disebut, oh iya, ternyata suci itu nyambung kepada suci. Ketika suci nyambung satu, ya Allah, yang suci itu dengan ya Allah, Subuhun Qudus. Itu dari proses panjang tarawih, proses witir itu sampai ya Allah sampai suci. Ketika sudah menjadi bayi, maka semua alam semesta itu peka. Bayi itu kan peka. Kalau kita kan peka, ya gara-gara saking kotornya itu ya Allah. Butuh Ramadan berapa kali lagi kita itu peka itu ya Allah. Semoga bermanfaat. Atur suasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.